Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta James Pangau di Go Gospel Indonesia Channel. Dalam segmen Sekolah Alkitab Online atau Saulin, kita kali ini episode yang keempat dengan tema tidak ada ateis. Tidak ada ateis. Yang ada adalah pemberontakan terhadap Tuhan. Ya, apakah Anda seorang ateis? Jangan rendahkan diri Anda sama seperti binatang. Karena hanya binatang yang ateis, manusia tidak. Mari kita ikuti pelajarannya. Ya, sekedar mengetahui populasi agama dunia tahun 2020. Kristen masih menempati urutan pertama dengan jumlah pengikut 2.382.750.000 orang. Islam nomor 2, Hindu nomor 3, Buddha nomor 4, agama rakyat nomor 5, agama lain nomor 6, nomor 7 agama Yahudi dengan jumlah pengikut 14.660.000. Sedangkan tidak beragama, ya, ini yang kita akan bahas. Tidak beragama, tidak berafiliasi dengan agama apapun, jumlahnya cukup banyak, yaitu 1.193.750 orang. Itu yang tidak beragama atau tidak mempercayai apapun termasuk Tuhan. Ya, itu artinya mereka juga tidak percaya surga, tidak percaya neraka, ya. Ya, ateis ini adalah gambar logo dari ateis, ya. Ateis itu artinya orang yang tidak percaya Tuhan atau tidak mempercayai eksistensi Tuhan. Bagi ateis, kitab suci atau Alkitab itu hanyalah sebuah fiksi, sebuah hayalan saja. Dengan demikian bagi mereka Tuhan itu juga hanya hayalan. Iblis juga hanya hayalan, malaikat juga hanya hayalan manusia. Ya, namanya juga nggak percaya Tuhan, ya. Jadi apapun yang ada di Alkitab itu mereka tidak percaya. Mujizat-mujizat dia nggak percaya. Ya, masalahnya kalau Alkitab itu hanya sebuah hayalan, pertanyaannya tuh hayalan siapa? Siapakah manusia yang punya hayalan begitu tinggi, bahkan tak terjangkau oleh pikiran manusia? Kalau cuma hayalan, mengapa sampai saat ini tidak ada cerita hayalan yang sama seperti Alkitab? Atau lebih tinggi dari Alkitab? Atau minimal setara dengan Alkitab? Anggaplah Alkitab itu cuma hayalan. Anggaplah begitu. Tapi mengapa sampai saat ini tidak ada ateis yang mampu membuat cerita hayalan dalam tanda kutip sehebat Alkitab? Tidak ada yang mampu melakukan cerita hayalan seperti ini. Kalau bukan Tuhan yang mengurapi pikiran dan hati para penulis Alkitab, maka Alkitab ini akan kehilangan daya tariknya. Banyak juga buku-buku populer bertahun-tahun seperti Harry Potter, itu hampir 10 tahun dia terkenal tapi sudah redup. Tapi Alkitab masih menyala, masih dicari orang. Karena ini Alkitab benar-benar firman Tuhan. Siapa yang bisa menulis buku sehebat Alkitab? Tidak ada sampai hari ini. Di Alkitab ada seorang ateis bernama Nebukadnezar. Dia Tuhan hukum menjadi seperti binatang, akalnya akal binatang, dia yang tidak punya kemampuan untuk memuliakan Tuhan.
Dikatakan dia dihalau dari antara manusia dan makan rumput seperti lembu, dan tubuhnya basah dan oleh embun dari langit, sampai rambutnya menjadi panjang seperti bulu burung raja wali, dan kukunya menjadi seperti kuku burung. Ketika dia sadar, akalnya Tuhan kembalikan, dan akhirnya dia memuliakan nama Tuhan. Dalam arti, binatang bukanlah satu makhluk hidup yang diciptakan untuk bisa percaya pada Tuhan. Manusia diciptakan supaya bisa percaya pada Tuhan. Tapi binatang tidak. Mereka biarpun makhluk hidup, tapi tidak punya kemampuan untuk percaya pada Tuhan. Sedangkan manusia ada kemampuan untuk percaya kepada Tuhan. Binatang tidak mempunyai neuron dalam otak mereka untuk mempercayai Tuhan. Misalnya menonton bola. Binatang, monyet misalnya, mereka tidak memiliki neuron di otaknya untuk dapat menikmati bola. Binatang juga tidak mempunyai etika seperti manusia dan estetika yang ada pada manusia. Sangat jauh berbeda. Apalagi terhadap kekaguman kuasa Tuhan. Dia tidak memiliki rasa kagum, rasa percaya, iman. Dia nggak punya rasa berdosa, ini binatang. Karena memang dia diciptakan untuk tidak memiliki hal-hal seperti itu. Tapi pada manusia, kita ada yang namanya God spot. Sejak puluhan tahun silam, para peneliti sudah menemukan titik Tuhan yang ada di dalam neuron otak manusia. Tetapi belakangan ini diketemukan lagi bahwa ternyata titik Tuhan itu bukan hanya ada di satu tempat, tetapi ada di banyak tempat di bagian neuron otak manusia. Para peneliti melakukan penelitian di otak beberapa orang dengan menggunakan MRI atau Magnetic Resonance Imaging. Scan ini bertujuan untuk pemeriksaan medis yang menggunakan medan magnet dan energi gelombang radio. Tujuannya untuk menampilkan gambar struktur dan organ dalam tubuh, termasuk otak manusia. Dan ditemukan bahwa ternyata titik God spot itu atau titik Tuhan itu ada di banyak tempat bagian otak manusia. Dengan itu manusia memiliki kemampuan untuk berdoa, untuk mengucap syukur, untuk percaya kepada Tuhan, bahkan untuk kesadaran terhadap dosa dan penyesalan. Dari penelitian itu diketahui bahwa saraf ego seseorang yang sering ke gereja berdoa, itu saraf egonya menurun. Dan saraf untuk mengasihi orang lain itu malah berkembang. Jadi tidak ada istilah ateis. Manusia itu diciptakan dengan kemampuan untuk dapat percaya kepada Tuhan. Kita bukan binatang, kita manusia. Tuhan menciptakan kita dengan sangat sempurna, dilengkapi dengan sarana untuk mencari Tuhan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan dalam 2 Timotius 3 ayat 17. Berkata, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Saya ulang, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ini tidak ada pada hewan. Hewan atau binatang tidak diperlengkapi untuk hal ini. Manusia diperlengkapi Tuhan untuk hal yang baik, termasuk untuk menyembah Tuhan. Ya, Anda ingat wajah ini? Ya, dia adalah Charles Darwin. Pada tahun 1859, ilmuwan asal Inggris ini mengguncang dunia agama
dan menata sejarah sains manusia berkat presentasinya mengenai penemuan teori evolusi. Selanjutnya hingga kini penemuan tersebut dikenal dengan nama teori evolusi Darwin. Darwin adalah seorang ateis, tidak percaya Tuhan, dan dia menyimpulkan bahwa manusia itu bukan ciptaan Tuhan, tapi keturunan kera. Ya, dia tuangkan teorinya itu dalam sebuah buku yang berjudul The Origin of Species. Dan buku ini sangat fenomenal pada abad-abad silam, dan ternyata buku ini cukup mengguncang dunia agama dan dunia pendidikan. Dan memang benar bahwa banyak orang terpengaruh dengan bukunya, menyadari bahwa mereka itu keturunan dari kera. Banyak orang jadi ateis dengan membaca bukunya ini. Meskipun ada catatan bahwa Charles Darwin di akhir hidupnya dia percaya pada Tuhan dan dia menyangkal semua teorinya tentang teori evolusi. Mengapa manusia ada kemampuan untuk percaya pada Tuhan? Intelektual manusia diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk mempercayai keberadaan Tuhan, sedangkan hewan tidak. Mari kita lihat firman Tuhan. Mengapa bisa demikian? Di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-1 ayat 24, firman Allah berkata, "Hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian." Jadi di situ Allah hanya berfirman lalu jadi bermunculanlah segala jenis binatang-binatang di muka bumi. Berbeda dengan manusia. Alkitab katakan manusia diciptakan oleh Allah dari debu tanah. Jadi Tuhan mengumpulkan debu tanah tentu yang paling berkualitas. Lalu Tuhan bikin demikian rupa sehingga debu itu dapat dibentuk menjadi tubuh manusia. Nah, ini hanyalah gambar-gambar ilustrasi ya. Bagaimana Allah membentuk manusia itu dari debu tanah. Ketika Allah membentuk manusia dari debu tanah, pasal 2 kitab Kejadian ayat yang ke-7 berkata, "Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup." Begitulah kira-kira ketika Allah menghembuskan nafas hidup ke hidung manusia atau ke hidung Adam dan dia menjadi hidup. Nafas itu dalam bahasa Ibrani disebut nefes atau menjadi makhluk yang hidup. Semua organ tubuhnya mulai berfungsi sejak ada nafas hidup yang Allah hembuskan ke hidungnya. Organ tubuh apapun, mata mulai melihat, telinga mulai mendengar, kaki mulai berjalan, otak mulai berpikir. Semua neuron dalam otak manusia mulai berfungsi. Dia mulai berpikir bahwa dia ada karena Tuhan. Dia mulai merasakan kehadiran Tuhan. Dan dia mulai percaya akan Tuhan. Karena manusia memang diciptakan untuk menyembah dan memuliakan Tuhan. Tuhan melengkapi manusia dengan 3 unsur, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Roh ini tidak ada pada binatang.
Binatang hanya punya jiwa dan tubuh, meskipun dalam kapasitas yang sangat kecil. Tapi manusia dilengkapi roh, jiwa, dan tubuh. Nah, roh inilah yang akan menggerakkan baik jiwa dan tubuh untuk berfungsi sebagaimana selayaknya. Ketika roh ini diambil, maka kita mati, kita menjadi bangkai. Nggak ada guna sama sekali tanpa roh. Itulah sebabnya mengapa manusia disebut makhluk spiritual, karena kita memiliki roh. Spiritual inilah yang menjadi penghubung antara manusia dengan Tuhan. Jadi kalau Anda mengatakan Anda nggak percaya Tuhan, saya nggak enak menyebut Anda nggak punya roh. Dan hanya binatang yang nggak ada roh. Roh itulah yang akan membuat kita beribadah pada Tuhan. Oleh roh itu kita bisa berdoa, kita bersyukur, kita beriman, kita merasakan berdosa waktu kita berbuat dosa. Kita juga ada kerinduan untuk bertobat. Kita juga ada hasrat untuk minta ampun pada Tuhan. Situ kita punya kebahagiaan, ketenangan, semangat, cita-cita, penyesalan, dan menyembah Tuhan. Itu semua dikerjakan oleh roh yang ada di dalam manusia. Di Taman Getsemani, Yesus pernah berkata kepada murid-murid bahwa roh itu penurut, tapi daging lemah. Roh itu ingin berdoa, tapi daging lemah. Roh ingin menyembah Tuhan, tapi daging lemah. Dan ini tidak ada pada hewan. Hewan tidak ada kerinduan untuk berdoa, beribadah, bersyukur, beriman, berperasaan, berdosa, bertobat. Itu nggak ada pada hewan sama sekali. Dia tidak punya kemampuan untuk melakukan itu. Mengapa? Karena nafas yang ada di hidung hewan itu bukan dihembuskan dari Allah. Bukan, Allah tidak menghembuskan nafas Allah pada mereka, tapi itu ada dengan sendirinya. Itulah yang membuat manusia berbeda dengan hewan. Jadi, tidak ada ateis. Yang ada adalah orang-orang yang tidak mau diatur oleh Tuhan. Orang-orang yang bebas dari hukum-hukum Allah. Orang-orang yang tidak mau tunduk kepada Tuhan. Orang-orang yang hanya menyembah pikirannya sendiri. Orang-orang yang lupa bahwa mereka adalah manusia, bukan hewan. Jadi, mari kita menyembah Tuhan, berbakti kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena Alkitab berkata, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jika Anda diberkati dengan tayangan ini, silakan berbagi dengan yang lain, agar yang lain pun boleh mendapatkan pengetahuan dari pelajaran kita pada hari ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Tuhan memberkati.